Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Alkosam Channel. Apa kabar kalian hari ini? Gua doain semoga kalian sehat selalu. Oke guys, di video kali ini masih bareng gua Boy tentunya. Kali ini kita akan bahas sebuah koin micin. Namun koin micin yang bakalan kita bahas ini bukanlah koin micin sembarangan ya. Karena koin micin yang bakal kita bahas kali ini udah listing di Coin Market Cap dan juga udah listing di CoinGecko. Oke, namun sebelum kita lanjut ke pembahasannya terlebih dahulu gua mau ngingatin disclaimer on ya. Jadi dior dulu. Karena di sini gue cuma nge-review, kalianlah menentukan apakah kalian mau beli atau tidak. Oke, koin apakah itu? Sekarang kita udah di websitenya ya. Jadi koin yang akan kita bahas itu adalah Steam Exchange. Oke, ini bahasa Inggris, kita terjemahin dulu ya. Nah, selamat datang di Coin Exchange, rumah baru bagi Anda semua. Jadi di jalur untuk menjadikan platform perdagangan aset digital hybrid pertama di Kanada. Toko serba ada Anda untuk semua hal kripto. Jadi, Steam Exchange ini adalah kripto yang diterbitkan di Kanada. Jadi developernya itu dari Kanada ya, guys. Nah, kita lihat di sini untuk white papernya, kalian bisa lihat di sini ya. Nah, di sini kalian bisa baca-baca sendiri keterangan tentang Steam Exchange ini ya. Di sini udah lengkap banget dijelasin, kalian bisa baca sendiri nanti. Sekarang kita kembali ke halaman utama. Jadi mereka sekarang itu ada di tahap kedua ya. Bahkan tahap kedua ini udah selesai. Jadi mereka akan menerbitkan aplikasi seluler yang disempurnakan. Jadi mereka itu akan menerbitkan exchange sendiri. Jadi mereka mengatakan mereka ini adalah duplikat Binance yang diterbitkan di Kanada. Jadi duplikat ya. Jadi maksudnya itu duplikat bukan berarti mereka bekerja sama dengan Binance, akan tetapi mereka akan meluncurkan exchange sama seperti Binance, yang mana mereka memiliki BNB-nya sendiri yaitu Steam Exchange. Kemudian kita bisa lihat di sini mereka bekerja sama dengan beberapa perusahaan ya. Di sini ada Canadian Street Insider dan Stockhouse ya. Kemudian di sini ada sosial medianya juga yang bisa kalian ikuti, ada Twitter, Facebook, Instagram, dan yang lain sebagainya ya. YouTube-nya juga ada, Telegramnya juga kalian bisa bergabung ke Telegramnya. Kita klik dulu ya. Nah, kita buka Telegramnya. Oke, sekarang kita udah bergabung ke Telegramnya. Nah, di sini kalian bisa nanya-nanya ya apabila ada yang kalian tidak paham dengan Steam Exchange ini. Oke, kita kembali dulu ke websitenya. Namun sebelum itu gua mau lihat dulu berapa sih member dari grup Telegramnya ya. Kita cek dulu. Oke, di sini ada sekitar 8.800 anggota ya di Telegram dan ada 1.900 yang online saat ini. Oke, kita kembali ke websitenya lagi. Nah, di sini dia katakan 1,4 juta pengguna di Kanada itu telah berinvestasi di kripto secara aktif. Nah, memiliki akses ke platform perdagangan penuh itu telah menjadi masalah di Kanada. Dengan keluarnya merek-merek besar dari pasar karena peraturan, Steam Exchange hadir untuk menjembatani kesepanjangan tersebut. Tujuan kami adalah membangun platform yang kuat dengan satu tujuan, menyediakan tempat yang dapat mereka sebut rumah bagi warga Kanada. Nah, jadi mereka mencanangkan Steam Exchange ini akan menjadi exchange terbesar di Kanada. Kemudian kita lihat untuk ekonomi kuat dan kontrak cerdas lebih cerdas, dirancang dengan mempertimbangkan investor dan visioner. Steam Exchange Token memungkinkan adopsi awal ke koin asli kami di blockchain kami sendiri dengan penekanan kuat pada pertumbuhan dan kemajuan. Steam Exchange Token adalah tiket Anda untuk membuka akses ke tingkat dan fungsi di Steam Exchange. 10.000 pemegang pertama yang beralih ke Steam Exchange akan disambut dengan manfaat permanen atau akan diumumkan. Nah, di sini kalian bisa lihat roadmap-nya atau peta jalannya ya. Perencanaan dan pengembangan rencana proyek untuk fungsi dan fitur kepemilikan Steam Exchange.
6 Oktober 2021, jadi udah lewat, berarti udah jalan ya, pengembangan halaman atau pengembangan website atau landing page ya. Kemudian 6 Oktober 2021 juga itu perluasan grup komunitas dan pengoptimalan bahasa. Kemudian di tanggal 18 Oktober 2021 perencanaan koin blockchain asli dimulai. Nah, berarti sekarang proyeknya udah mulai jalan nih guys, di 18 Oktober kemarin. Saat kami memulai tahap ketiga, kami mulai menyusun dokumentasi dan merencanakan integrasi koin asli di blockchain kami. Nah, kemudian di tanggal 18 Oktober juga, jadi baru kemarin ya, perencanaan integrasi DEX dimulai. Piagam proyek seputar pembangunan platform perdagangan aset digital hibrida dimulai dengan pertukaran terdesentralisasi kami dan integrasinya ke dalam platform terpusat kami. 18 Oktober 2021, perencanaan integrasi tokenomic dimulai. Nah, kemudian kita lanjut ke nilai inti atau tim inti telah dan selalu percaya bahwa terinvestasi adalah kunci keberhasilan. Dengan kebijakan pintu terbuka kami yang dipasangkan dengan ketersediaan yang konstan, kami akan selalu mengutamakan etika dan kejujuran kami di atas segalanya. Pembaruan dan pengumuman konstan, pemasaran dan periklanan yang konstan, pengiriman dan pencapaian platform yang juga konstan. Nah, ini kalian juga bisa lihat timnya ya. Di sini kalian bisa lihat untuk wajah developernya. Jadi ini adalah Gary Bird, pendiri dan CEO-nya. Kemudian latar belakangnya di sini kalian juga bisa baca. Gary memiliki latar belakang yang kuat di bidang teknik komputer serta di dunia cryptocurrency. Gary menciptakan dan menambang kripto. Gary adalah bagian dari Hash Powerful, Ion Meaningful terbesar di Kanada. Setelah kehilangan kripto yang dia investasikan di Quadriga CX, dia terpaksa ke dalam situasi keuangan yang mustahil. Tidak pernah ingin siapapun mengalami kesulitan yang sama. Pisces Steam Exchange lahir. Nah, dari dia mengalami kegagalan dalam investasi, akhirnya dia membangun Steam Exchange ini dari pengalaman buruk itu. Jadi dari pengalaman-pengalaman yang dia punya, dia akan mengembangkan Steam Exchange ini. Begitulah kurang lebihnya ya. Kemudian di sini kalian bisa lihat wajah dari co-foundernya atau kepala operasi ya, namanya Neville DiPesha. Neville adalah seorang industri atau seorang ahli IT ya. Dia sudah bekerja di beberapa perusahaan. Dalam peran terakhirnya adalah spesialis manajemen infrastruktur dan layanan TI untuk DHL Express. Jadi mereka ini orang-orang yang berpengalaman guys. Kemudian di selanjutnya di sini kalian bisa melihat Chris Beckford. Jadi dia juga CEO founder dan kepala infrastruktur ya. Memiliki pengalaman 15 tahun lebih di industri TI dengan spesialisasi jaringan Kisco dan manajemen proyek. Dengan pada saat ini, sebelumnya dalam perusahaan Fortune 500, ia terus berjuang untuk keunggulan di antara yang terbaik. Oke, jadi itu adalah 3 tokoh penting untuk pendirian SteamX ini ya. Nah, untuk selanjutnya di tahap selanjutnya itu akan diumumkan ya. Nah, kemudian kalian juga di sini bisa lihat mereka sudah listing di CoinGecko, BSCScan, PangkasWeb, dan CoinMarketCap. Dan untuk harganya sendiri kalian langsung bisa cek aja di CoinMarketCap ya. Di sini harganya masih murah banget, masih Rp1 ya. Dan candlenya itu hijau terus guys ya. Jadi kesempatan banget bagi kalian yang mau serok sekarang. Untuk tokenomiknya, SteamX telah berhasil bermigrasi dari P1 ke P2 ya. Kemudian biayanya 4% ke dompet platform, 3% ke dompet pemesanan, 2% tercermin ke pemegang, 4%-nya ditambahkan ke kolam likuiditas. Nah, kemudian di sini juga ada kontak personnya ya. Di sini ada emailnya, nomor HP-nya juga, bahkan di sini ada alamat mereka, markas besar mereka ya, di TBD Toronto,
Ontario di Kanada. Oke guys, nah bagaimana sih untuk cara pembelian koinnya ya? Jadi untuk pembelian koinnya kalian bisa langsung masuk aja ke Pancaswap ya. Jadi kita buka dulu di Trust Wallet guys. Nah di Trust Wallet langsung kalian klik aja yang paling atas ini. Nah kemudian di sini langsung kalian klik aja Steam ya. Nah jadi ini kalian nggak perlu untuk cari SC-nya atau smart kontraknya karena dia udah listing di CMC. Otomatis kalian klik aja di sini, kalian udah bisa menemukan Steam Exchange ya. Tinggal kalian aktifkan aja. Kemudian untuk pembeliannya kalian bisa langsung masuk ke Dapps. Masuk ke Dapps aja. Lalu kalian masuk ke Pancaswap dan beli seperti biasanya guys. Dan untuk slipetnya bagi kalian yang nanyain nih, dia pakai 15% slipet kalau nggak salah ya. Nah gitu. Oke guys, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan pada kesempatan kali ini ya. Sekali lagi gue ingetin disclaimer on dan Dior ya. Jadi keputusan ada di tangan kalian sendiri karena pengendali keuangan adalah diri kalian sendiri. Kalau kalian untung, itu tidak ada untungnya buat gua, dan kalau kalian rugi pun tidak ada ruginya buat gua. Jadi silahkan kalian riset sendiri. Kalau kalian udah yakin, baru kalian ambil keputusan. Oke guys, sampai jumpa lagi di konten selanjutnya. Terima kasih udah nonton sampai habis. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Gua akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see ya.